Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam subuh untuk sahabat-sahabat semuanya. Oke, di pagi ini kelanjutan dari konten sebelum-sebelumnya. Oke, kita coba ngobrol-ngobrol santai berkaitan banyak di kalangan sahabat-sahabat kita, khususnya yang sebelumnya proses permit tidak jadi, itu masih menunggu ataupun bertanya-tanya. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita seruput dulu kopinya. Seruput. Oke, kita lanjut. Memang sejak penutupan RTQ 2.0, banyak juga di kalangan sahabat-sahabat kita yang sudah dapat paspor itu masih gagal. Dalam artian di tahapan pertama semua layak verifikasi, tapi endingnya di bagian kelayakan immigration itu ada beberapa perkara yang menyebabkan tidak layak. Di antaranya, majikan tidak mendapatkan kuota untuk pekerja yang sudah didaftarkan sebelumnya. Ataupun ada beberapa faktor dari individu itu sendiri, di antaranya adalah yaitu gagal medical check up. Nah, itu semua menjadi proses di RTQ 2 gagal. Nah, untuk di kesempatan kali ini pastinya ramai di luar sana sahabat-sahabat bertanya, Mas, apakah ke depan ini ada harapan RTQ 3.0? Sebetulnya RTQ 3.0 ini nggak akan ada spekulasi kalau sebelumnya tidak ada RTQ 2. Ya, sahabat pasti berpikir ada 1, ada 2, ada 3 gitu kan. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Kalau di sebelum tanggal 19 Agustus pasti masih ada harapan untuk RTQ 3.0. Tapi setelah di tanggal 19 Agustus tersebut, untuk garis panduan itu sudah sangatlah jelas bahwasannya kelonggaran kuota untuk sementara ini sehingga akhir tahun ini itu ternyata dikhususkan untuk orang yang berada di luar Malaysia. Dalam artian bukan proses permit dari dalam. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasannya ini semua bukan RTQ 3.0, melainkan calling visa baru untuk kuota yang sebelumnya sempat ditutup, sekarang dibuka sedikit. Karena untuk beberapa sektor itu ada kekurangan, dan bahkan sebelum ini juga ada beberapa permasalahan di program RTQ kemarin. Ada syarikat A gitu menghandle pekerja asing, dan di situ juga hilang. Di saat ini pekerja itu hilang entah kemana, dalam artian hilang dari radar. Nah, ini pun pelik juga ya toh. Dan itu bukan sedikit, ratusan. Maka dari itu next kerajaan akan lebih ketat untuk berkaitan warga asing ini. Dan di saat ini juga di pembentangan RMK ke-13, Malaysia di tahun 2030 akan membatasi lagi ataupun mengurangkan kadar ceiling untuk warga asing yang sebelum-sebelum ini 15%, tapi di tahun 2030 menjadi 10%. Jadi ke depan itu warga asing bukan semakin banyak, melainkan semakin diperkecil. Oke. Karena Malaysia juga di saat ini berfokus untuk mengutamakan rakyatnya terlebih dahulu untuk bekerja di sektor-sektor yang bisa digantikan. Contoh, kerja kilang. Kalau kilang sekarang orang kita sudah sangatlah kurang, kebanyakannya dipekerjakan oleh orang tempatan sendiri. Oke, itu dulu untuk sharing pagi ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TK, sukses, bye.